saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikuti ibadah Minggu Biasa ke-21. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran, merendahkan diri dalam kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pembukaan. Hanya Allah saja yang layak mendapatkan pujian dari segala makhluk di bumi. Karena dari Dialah berkat dan penyertaan yang kita rasakan sepanjang hari. Selamat berjumpa kembali di dalam peribadahan keluarga secara daring. Semoga tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Di awal bulan ini, GKJ Karangnongko secara sederhana tetap mengadakan HRP, Hari Raya Penuaian, yang pada kali ini diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur dan komitmen syukur, di mana hasil bumi di wilayah GKJ Karangnongko begitu melimpah. Dari Kecamatan Manis Renggo, Kemalang, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, padi begitu melimpah dan menjadi andalan bagi masyarakat. Maka ibadah ini menghadirkan beras sebagai simbol berkat, ucap syukur. Dan harapan kita semua, mari kita masuk peribadatan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. Mari kita menyambut bulan baru November 2020 dengan sukacita dan harapan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinisasi. Kiranya pandemik ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal. Kita letakkan dasar pengharapan dan iman kita kepada Tuhan sebagai batu karang yang kokoh. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 37B 1 dan 2, batu karang yang teguh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, di minggu biasa yang ke-31 ini, firman Tuhan akan diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Tetapi mari terlebih dahulu kita menyiapkan hati dan pikiran dalam doa saya hantarkan. Kami akan menerima sabdamu, maka berfirmanlah, dan sabdamu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Matius pasal 23, perikop ini diambil hanya 1-12 ayat dari 36 ayat. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Israel, di mana Sinode GKJ mengambil tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Demikian sabda Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, kursi Musa adalah simbol kuasa dan legalitas. Artinya ahli Taurat dan orang-orang Farisi punya wewenang yang harus dihormati dalam menyampaikan, menafsirkan, dan mengajarkan hukum-hukum Allah. Maka di sana juga ada mahkamah agama. Kepada mereka Yesus mengajak untuk taat pada ajaran mereka sebagai wibawa Allah dalam simbol kursi Musa. Jadi para murid dan orang banyak diminta untuk taat kepada setiap ajaran yang mereka sampaikan sebagai bentuk wibawa Allah melalui simbol kursi Musa. Tetapi Yesus melarang para murid dan orang banyak untuk menuruti perbuatan mereka. Ada alasan yang disampaikan di sana. Yang pertama adalah jargoni, mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, mengikat beban yang berat, aturan yang berat tetapi mereka tidak melakukan. Misal hukum Sabat dalam hal definisi kerja, ada kurang lebih 35 definisi kerja yang mereka buat, termasuk hal ini menyembuhkan. Jadi ketika pada hari Sabat ada orang yang sakit parah, tidak boleh disembuhkan, karena itu hari Sabat. Inilah yang disebut dengan mereka mengikat beban yang berat tetapi mereka tidak mau menyentuhnya. Yang berikutnya, mereka selalu pamer kesalahan dengan baju gamis. Jadi mereka punya baju gamis yang membedakan mereka dengan orang kebanyakan. Mereka selalu duduk di tempat terhormat, baik di tempat ibadah atau perjamuan-perjamuan yang diadakan di setiap kegiatan masyarakat. Dan mereka senang dihormati. Ketiga hal ini yang disebut oleh Yesus perbuatan-perbuatan yang tidak usah atau tidak boleh para murid dan orang banyak untuk menurutinya atau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa bisa terjadi seperti ini pada ahli Taurat dan orang Farisi? Bapak, Ibu, saudara dan kita semua, kuasa, siapapun ketika menerima kuasa akan tergoda di dalamnya. Kita sudah banyak melihat kuasa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,
kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, apalagi 9 Desember yang akan datang, ada kuasa yang diperebutkan, yaitu kuasa bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur. Nah, kita semua umat Tuhan juga menerima kuasa, yaitu kuasa imamat rajani, 1 Petrus 2 ayat 9, dan juga kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi kita sebagai umat pilihan Tuhan diberi kuasa sebagai imamat rajani dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi kita pun bisa terjebak seperti ahli Taurat dan Farisi. Kita bisa berkata hal-hal baik, memberi nasihat baik, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Mari kita perhatikan mereka yang tertindas, tetapi di rumah dengan anak sendiri kerap main tangan atau menggunakan kekerasan. Seringkali kita juga mengakon supaya yang lain rajin ibadah, tapi diri kita sendiri sebenarnya sangat malas untuk beribadah. Kita juga senang pamer kesalahan, baik itu lewat media sosial, kesalahan saya diberkati, saya ditolong, saya dikasih oleh Tuhan, tetapi tidak pernah bersama-sama dengan mereka yang berada di tempat kumuh, jauh dari orang-orang berdosa. Saya tidak pernah bergabung, tidak pernah bergaul dengan mereka yang berdosa, dan sebagainya. Nah, Yesus memahami bahwa kita semua bisa terjebak dalam hal-hal yang demikian. Maka dia memberikan sebuah penyeimbang di ayat 11 dan 12, yaitu kerendahan hati dan hati sebagai hamba. Kedua hal ini tidak boleh ditawar dan tidak bisa ditawar lagi. Mari dimanapun kita bisa tergoda, saya anak-anak Allah, saya pasti diberkati. Dan ini sudah menunjukkan kesombongan rohani kita. Mari kita selalu menjaga hal ini, kedua hal ini, kerendahan hati dan hati sebagai hamba, selalu hadir, lekat dan menjadi cara hidup kita. Rendah hati dan hati sebagai hamba, artinya bahwa kita sebenarnya tidak punya hak apapun, meminta saja pun tidak berhak. Seorang hamba hanya manut dan berterima kasih atas apapun pemberian tuannya, bahkan termasuk seandainya itu nasi yang sudah basi. Jadi hal-hal baik dan hal-hal buruk menurut kita yang mungkin menimpa kita, kita harus siap dengan konsep hati sebagai hamba. Kita harus yakin dan bersyukur bahwa mungkin menurutnya atau kehendaknya itu terbaik buat kita. Jadi jangan mengeluh, dapur kita mung abdi. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menganggap diri kami anak-anak Allah, maka kami seakan-akan punya kuasa untuk meminta apapun di kerajaan surga. Dan kuasa itu seringkali menjebak kami menjadi orang yang sombong rohani, menjadi orang yang terberkati, menjadi orang yang selalu dikabulkan doa-doanya. Dan Engkau mengetahui itu sejak semula. Engkau tidak menginginkan kami terjebak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka Engkau menawarkan konsep kerendahan hati dan hati sebagai hamba, sebagai kekuatan yang menyeimbangkan, supaya kami tidak terjebak dalam hal-hal yang dilakukan juga oleh orang-orang Farisi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk tetap menjadikan kerendahan hati dan hati sebagai hamba sebagai gaya hidup kami dimanapun kami berada. Berkati setiap rezeki kami, berkati setiap usaha kami, berkati setiap komunikasi, berkati setiap usaha yang kami lakukan dalam kreativitas di tengah-tengah pandemi, supaya kami tetap bisa
menunjukkan jati diri kami, tetap bisa melakukan sebuah aktivitas tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan juga menolong bangsa dan negara kami, supaya segera dapat memulihkan segala sesuatunya, termasuk juga kerjasama dari rakyat dan bangsa ini, supaya segala sesuatunya dapat bersinergi demi hal-hal baik yang hendak kami wujudkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diizinkan bisa merayakan Hari Raya Penuaian atau HRP, walaupun sederhana, yaitu dengan persembahan syukur dalam amplop, seperti yang ini kami siapkan, amplop persembahan khusus HRP, sebenarnya rutin setiap tahun. Ini nanti mohon Bapak Ibu Saudara mengisi, kemudian dikumpulkan lewat pengasuh di blok masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti akan menerima amplop dengan bertuliskan persembahan komitmen Hari Raya Penuaian atau HRP GKJ Karangnongko. Amplop ini berisi 2 kartu, yaitu kartu komitmen yang warna merah dan warna biru. Bapak Ibu nanti mengisi jumlah atau nominal persembahan yang akan Bapak Ibu persembahkan. Ini sebagai ganti lelangan. Ya, jadi nanti tidak ada lelangan, tapi Bapak Ibu bisa mengisi komitmen persembahan ini di kartu ini. Kemudian setelah diisi 2 rangkap, ditulis nama lengkap di bawahnya yang menyatakan komitmen. Kemudian yang warna merah nanti dimasukkan kembali ke amplop, ditutup. Kemudian yang biru ini disimpan. Setelah itu amplop diserahkan kepada majelis atau pengasuh di masing-masing blok yang nantinya akan dikumpulkan oleh MPH dan juga tim penghimpun, akan diagendakan. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan diberi kartu penghimpunan seperti lelangan tahun-tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan kartu angsuran atau penghimpunan sesuai dengan komitmen yang Bapak Ibu tuliskan di kartu komitmen tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu teknis pelaksanaan Hari Raya Penuaian tahun 2020 dikarenakan dalam kondisi pandemi kita menghindari kerumunan ataupun pertemuan banyak orang. Dan semuanya itu nanti akan dikelola melalui tim penghimpun HRP 2019 yang otomatis itu nanti akan menjadi tim penghimpun HRP tahun 2020. Nanti SK akan menyusul. Bapak Ibu, mari kita akan kumpulkan persembahan syukur kita mingguan dan HRP, dan bisa juga melalui rekening gereja dengan dasar firman Tuhan sebagai berikut. Diambil dari Imamat pasal 23 ayat 10 dan 22. Pasal 10 ayat 10, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu,
Janganlah kau sabit ladangmu habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, marilah kita kumpulkan persembahan syukur kita, mingguan dan HRP, dengan diiringi dari nyanyian Kidung Jemaat 341, bait pertama dan kedua, Kuasamu dan Namamulah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur atas berkat dan nikmat yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Engkau mengingatkan pada kami akan setiap hasil penuaian, baik itu hasil bumi, upah, keuntungan, gaji, bonus untuk kami sisihkan bagi Engkau. Imam, orang miskin dan asing, kiranya kami dimampukan untuk bisa melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama, doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbarui pengakuan iman kita
dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kali ini dengan membawa kehidupan yang penuh rendah hati dan hati sebagai hamba dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita pujikan KJ 3, 4, 4, 1 dan 2, ingat akan nama Yesus.